Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana nih? Udah semangat belum untuk belajar matematikanya hari ini? Ibu mau mengingatkan, jangan lupa isi absensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, materi ini ada kaitannya nih dengan materi yang sebelumnya telah kita bahas. Apa coba? Masih ingat gak? Pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya sebenarnya hampir sama. Cuma yang dibentuknya, kalau di pertidaksamaan linier dua variabel adalah garis lurus. Kalau di pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah parabola. Nah, kalau kalian masih ingat, waktu SMP kalian pernah belajar tentang fungsi kuadrat, bagaimana caranya mencari fungsi kuadrat dari misalkan dari grafik yang disajikan nih. Ada yang diketahui 3 titik, ada yang diketahui melalui suatu titik dan diketahui titik puncaknya. Ada juga yang memotong sumbu X di 2 titik. Dan satu lagi ada juga yang memotong sumbu X di X,0 misalkan. Nah, seperti itu. Masih ingat gak cara-caranya seperti apa? Nah, adapun untuk manfaat dari mempelajari pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu sebenarnya masih menyangkut tentang materi program linier nih. Jadi seperti materi sebelumnya, manfaatnya adalah kalian bisa nanti menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang ekonomi, kalian bisa menentukan bagaimana harga suatu barang supaya dapat keuntungan yang maksimum. Nah, atau misalkan dalam penjualan pembelian lainnya nih, dalam kasus-kasus lainnya juga banyak ya selain di bidang ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, adapun cakupan materi yang akan kita bahas, yang pertama itu ada definisi dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang kedua itu ada bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang ketiga adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Dan yang keempat, tidak lupa ada contoh soal ya. Nah, langsung aja yuk kita bahas materinya yang pertama. Nah, materi yang pertama adalah tentang definisi dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan pertidaksamaan yang tepat memiliki dua variabel dengan derajat tertingginya adalah 2 ya. Nah, yang membedakan dengan pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalau pertidaksamaan linier dua variabel itu nanti yang dibentuknya adalah garis lurus, sedangkan kalau pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang dibentuknya nanti adalah grafik parabola. Nah, untuk bentuk umumnya adalah ada 4 ya, sesuai dengan banyaknya jumlah tanda pertidaksamaan. Nah, salah satunya adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cxy ditambah dx ditambah ey ditambah f lebih dari atau sama dengan 0 ya, itu salah satunya. Nah, nanti bisa kalian lihat ada 4 ya, ada yang menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan ya. Adapun contohnya, misalkan ibu punya y lebih dari atau sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah sama, kalian harus membuat dulu grafik kurva parabolanya dari persamaannya. Jadi yang tadinya pertidaksamaan seperti biasa kita ubah dulu ke bentuk persamaan dengan cara mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan, yaitu tanda sama dengan ya. Nah, lalu untuk membuat grafiknya tentu nanti kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kemudian di parabola ada tambahannya nih, yaitu kita harus mencari titik puncaknya ya.
Nah, yang kedua adalah setelah kita nanti menggambar parabolanya, nah kita harus mencari daerah penyelesaiannya nih, yang sebelah mana. Nah, nanti itu bisa dicari dengan cara uji titik ya. Jadi bisa kalian menggunakan uji titik 0,0. Nah, nanti nilai AX1 kuadrat ditambah BY1 kuadrat ditambah CX1 kali Y1 ditambah DX1 ditambah EY1 ditambah F nanti dibandingkan dengan 0. Jika hasilnya benar, maka titik uji tadi merupakan daerah penyelesaian. Nah, jika bernilai salah, maka titik uji tadi tidak termasuk daerah penyelesaian ya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal dari persamaan kuadrat dua variabel. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, seperti langkah pada pertidaksamaan linier, maka yang pertama adalah menggambar grafik persamaannya dulu nih. Jadi yang tadinya pertidaksamaan kuadratnya kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Dengan cara mengganti tandanya yang tadinya lebih dari atau sama dengan sama dengan ya. Nah, untuk menggambar grafiknya berarti nanti kita butuh titik potong, titik puncak, dan juga kita harus menganalisa nih apakah parabolanya kan kalau ini kan pertidaksamaan kuadrat kan. Jadi yang dibentuknya akan parabola, bukan lagi garis lurus seperti di pertidaksamaan linier ya kan. Nah, jadi kita harus menganalisa apakah parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah dengan cara melihat nilai A-nya. Nilai A-nya itu apa? Koefisien dari X kuadrat ya. Masih ingat di cara untuk menentukan diskriminan? Nah, di situ kan ada untuk mencari nilai A, B, C. Nah, ini juga sama. Kita juga perlu memperhatikan nilai A untuk menentukan atau menganalisa apakah parabolanya itu terbuka ke atas atau ke bawah ya. Nah, yang pertama ini kita lihat nih, nilai A-nya itu sama dengan 1 ya. Koefisien dari X kuadratnya adalah 1 ya. Sehingga grafik parabolanya terbuka ke atas. Nah, lalu kita akan menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X dulu nih. Jadi, kalau kita mencari titik potong grafik terhadap sumbu X, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Coba kita substitusi. Nah, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Tadi kan ada sama dengan Y ya harusnya. Nah, Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Nah, setelah itu ini X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 itu bisa kita faktorkan ya. Jadi kita harus cari dua bilangan di mana ketika dikalikan maka hasilnya akan menghasilkan A kali C. Ketika dijumlahkan maka akan menghasilkan B, ya kan? Jadi ketika dia dikalikan harus menghasilkan negatif 4 kan? Kalau dijumlahkan harus menghasilkan 3. Maka ini nih, X ditambah 4 dengan X dikurangi 1. Kalau dikalikan, hasilnya adalah negatif 4. Kalau dijumlahkan, berarti 3 ya kan? Nah, seperti itu sama dengan 0. Nah, sekarang berarti akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1 ya. Jadi, titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada dua nih. Ada di negatif 4,0 dan 1,0 ya. Jadi ada dua ya, karena X-nya tadi ada 2. Nah, sekarang kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Di mana X-nya kita misalkan dengan 0. Coba. Nah, kita ganti nih yang tadinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, X-nya kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 dikurangi 4. Nah, hasilnya adalah Y sama dengan negatif 4, ya kan? Karena 0 kuadrat hasilnya 0. 3 kali 0, 0. Jadi, bersisa negatif 4 ya. Nah, jadi titik potongnya
dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 4. Nah, sekarang kita harus menentukan nih koordinat titik puncaknya. Dengan cara, kita harus menentukan dulu nih nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Dari melihat koefisien dari X kuadrat berarti kan 1 ya, A-nya. Koefisien dari X berarti 3 B-nya. Nah, C-nya adalah konstantanya, negatif 4. Lalu kita substitusi ke dalam rumus XP ya, untuk menentukan koordinat titik puncaknya. Ini kan rumus untuk mencari sumbu simetrinya kan. Negatif B per 2A. Jadi negatif 3, B-nya tadi 3 kan, dibagi dengan 2 dikali 1, karena A-nya tadi 1 ya. Jadi negatif 3 per 2, atau negatif 1, 1 per 2. Nah, sekarang YP-nya nih. YP itu rumusnya adalah negatif D per 4A. Sama dengan, berarti kan B kuadrat dikurangi 4AC kan. Berarti negatif B kuadratnya berarti 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya negatif 4. Dibagi dengan 4 dikali 1 ya kan, A-nya 1. Jadi negatif, nah ini 3 kuadrat jadi 9 ya kan. Ini negatif 4 dikali 1, negatif 4 dikali negatif 4, jadi positif 16 ya, jadi ditambah 16. Jadi negatif 9 ditambah 16 per, nah ini 4 kali 1, 4 ya hasilnya. Jadi negatif 25 per 4. Hasilnya adalah negatif 6, 1 per 4. Nah ini seharusnya ada negatif ya. Di sini itu ada negatif. Nah, paham ya? Nah, jadi titik koordinatnya, koordinat titik puncaknya adalah negatif 1, 1 per 2, negatif 6, 1 per 4. Ini untuk X-nya, dan ini untuk Y-nya ya, XP, YP. Nah, selanjutnya kita gambar nih, karena kan tadi udah diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya, lalu ada koordinat titik puncaknya juga kan, tadi udah diketahui. Nah, sekarang berarti kita tinggal gambar grafiknya nih, parabolanya. Nah, tadi coba X-nya, titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 4,0, berarti di sini ya, negatif 4 sumbu X, 0-nya sumbu Y, berarti di sini. Lalu ada 1,0. Sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 0. Berarti di sini ya. Lalu tadi ada apa lagi nih yang diketahui? Titik potong terhadap sumbu Y-nya ya, 0, negatif 4. 0, negatif 4 di sini ya. Itu adalah titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, berarti yang terakhir ada titik puncaknya nih, negatif 1, 1 per 2. Berarti 1, 1 per 2 itu di antara ini ya, negatif 1 dengan negatif 2, sumbu X. Nah, lalu ada negatif 6, 1 per 4. Negatif 6 lebihin 1 per 4. Ya, di sini ya. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Terbuktikan terbuka ke atas ya. Nah, selanjutnya kita uji titik, misalkan di 0,0 nih. Nah, kita substitusi ya. Jadi, Y-nya dan X-nya kita ganti dengan 0. Maka hasilnya nanti 0 lebih besar atau sama dengan negatif 4. Nah, apakah benar 0 itu lebih besar atau sama dengan negatif 4? Ternyata benar ya. 0 itu memang lebih besar atau sama dengan negatif 4. Maka 0 ini, 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya nih, termasuk daerah penyelesaiannya. Jadi, nanti yang diarsir adalah bagian sini yang memuat 0,0 ya. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, ini harusnya
tandanya gini ya, lebih besar ya kan, lebih besar atau sama dengan ya kan. Nah, adalah bagian bidang yang memuat titik P0,0. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi yang diarsirnya adalah bagian yang memuat 0,0 tadi, yang titik uji tadi, ya kan? Karena bernilai tadi benar ya. Nah, sekarang kita akan bahas nomor 2 nih. Nomor 2, tentukanlah pertidaksamaan kuadrat dari gambar berikut. Nah, kalau ini kebalikannya. Justru yang disajikan adalah gambar grafiknya. Kita harus menentukan pertidaksamaan kuadratnya nih. Gimana caranya coba? Nah, kalau kalian ingat, waktu SMP itu kalian sudah bahas tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini kan yang diketahuinya adalah salah satu titiknya, ya kan? Dengan titik puncaknya, ya kan? Nah, jadi kalau dilihat lagi nih, untuk membentuk suatu persamaan kuadratnya, dalam fungsi kuadrat itu ada beberapa kemungkinan nih, tergantung dengan yang diketahui dari soalnya. Nah, ini yang kita kan berarti yang memiliki titik puncak dan juga ada satu titik ya kan. Nah, berarti yang mana nih? Yang ini nih berarti. Grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik XPYP dan melalui sebuah titik tertentu ya kan. Berarti nanti kita akan gunakan rumus ini untuk mencari persamaannya ya kan. Nah, jadi tergantung soalnya nih. Kalau misalkan diketahuinya memotong sumbu X di 2 titik, nah berarti memakai rumus yang paling atas ini ya. Kalau misalkan menyinggung sumbu X di A, X,0 serta melalui sebuah titik tertentu, berarti yang dipakainya rumus yang kedua ini. Nah, kalau misalkan yang diketahuinya melalui 3 titik nih, berarti memakai rumus yang paling bawah ini. Nah, karena kita di soalnya diketahui melalui titik puncak dan ada titik tertentu ya kan, melalui titik tertentu, maka kita akan pakai rumus yang ketiga ini ya. Nah, sekarang kita akan memakai tadi rumus yang ketiga ya. Dimana rumusnya itu, nah ini Y sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, kalau kita lihat dari gambar nih, tadi kan berarti ada titik puncaknya nih di 3, negatif 6. 3-nya itu sebagai XP, YP-nya berarti yang negatif 6-nya ya. Nah, kita substitusi coba ke persamaannya. Nah, jadi Y sama dengan A dikali X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah negatif 6. Nah, lalu Y sama dengan, nah ini X dikurangi 3 dikuadratkan berarti kan jadi X dikurangi 3 dikali X kurangi 3 ya kan. Jadi perkalian 2 kali kan X dikurangi 3-nya. Nah, berarti kalau diuraikan kalian akan mendapatkan ini nih. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Jadi Y sama dengan A dikali X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 dikurangi YP-nya tadi negatif 6 ya. Nah, lalu setelah ini kita lihat nih ada melalui titik ya. Jadi diketahui selain juga ada titik puncaknya, diketahui juga melalui sebuah titik di 0,12. 0 sumbu X, 12-nya sumbu Y. Maka, nah, titik ini kita substitusikan ke persamaan yang ada di atas ini nih. Ya. Jadi Y-nya kita ganti dengan 12, X-nya kita ganti dengan 0, ya, sesuai dengan titik yang dilaluinya tadi. Jadi 12 sama dengan A dikali 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0, ditambah 9 dikurangi 6. Nah, berarti, kedua ruasnya kita tambah dengan 6, supaya yang ada di ruas kanan itu hanya bersisa yang memiliki variabel A. Jadi supaya negatif 6 di ruas kanan itu habis, maka kedua ruasnya itu harus
ditambah dengan 6. Ingat ya, jadi kalau ingin membuat salah satu nilai di salah satu ruasnya itu habis, maka harus dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama ya kedua ruasnya. Jadi 12 ditambah 6 sama dengan, nah ini kan 0 kuadrat 0, dikurangi 6 kali 0, 0 ya kan? Tambah 9, berarti bersisa ini 9 dikali A, jadi 9A ya. Nah ini dikurangi 6 ditambah 6. Nah jadi ini kan 12 tambah 6, 18, sama dengan tadi 9A ya. Jadi A-nya adalah 18 dibagi 9, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang A-nya setelah diketahui, kita substitusikan ke persamaan yang ini, yang awal tadi. Ini kan masih dalam berbentuk A, ya kan? Jadi, supaya kita mau mencari persamaan kuadratnya, maka kita harus ini nih, mensubstitusi nilai A-nya ya. Jadi Y sama dengan 2 dikali X kuadrat dikurangi X, dikurangi 6X ditambah 9 dikurangi 6. Jadi, nah sekarang tinggal kalikan aja nih, diuraikan. Jadi Y sama dengan, nah ini 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali negatif 6X, jadi negatif 12X. 2 dikali 9 berarti 18 dikurangi 6 terakhir ya. Nah, jadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X. Nah, ini 18 dikurangi 6 hasilnya adalah 12. Nah, jadi setelah kita menemukan persamaannya, maka selanjutnya kita harus mengambil titik uji ya. Supaya apa? Supaya kan yang akan kita cari adalah pertidaksamaan kuadrat. Berarti kita harus mencari nih, mengganti nanti tanda persamaan ini, tanda sama dengan ini dengan tanda pertidaksamaan. Nah, kalau kita lihat dari grafik ya, dari kurvanya ini tidak garis putus-putus ya. Jadi kemungkinannya ada dua. Ada lebih dari atau sama dengan, atau satu lagi adalah kurang dari atau sama dengan, ya kan? Kemungkinannya begitu kan? Ingat ya, kalau misalkan garisnya tidak putus-putus, berarti kemungkinannya ada dua. Lebih dari atau sama dengan, atau satu lagi kurang dari atau sama dengan. Kalau garisnya putus-putus, berarti kemungkinannya juga ada dua. Lebih dari atau kurang dari. Paham ya? Nah, sekarang ini berarti kita harus mencari nih dengan cara mengambil titik ujinya di 0,0 misalkan ya. Nah, 0,0 ini kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jadi 0 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurangi 12 kali 0 ditambah 12. Maka hasilnya adalah 0 dengan 12. Nah, ini kita bandingkan. Nah, coba kita lihat nih. Dari grafik kurvanya dulu nih. Anggaplah di sini belum ada ini ya, tanda lebih dari atau sama dengan ya. Nah, kalau kita lihat tadi 0,0 titik uji yang kita ambil ada di sebelah sini ya kan. Nah, kalau 0,0 ini merupakan penyelesaian, berarti harusnya daerahnya diarsir kan. Nah, ini tidak diarsir nih 0,0, berarti 0,0 itu bukan anggota atau bukan daerah penyelesaiannya nih. Jadi, gimana caranya kita harus membuktikan supaya 0,0 ini tidak merupakan daerah penyelesaian, maka kita harus membuat perbandingan antara 0 dan 12-nya itu bernilai salah ya. Jadi coba, harusnya kan 0 dengan 12 itu harusnya kurang dari atau sama dengan ya kan? Lebih kecil kan 0 itu? Nah, supaya salah maka kita buat 0 itu lebih dari atau sama dengan 12. Nah, itu kenapa ya? Di sini ada tanda lebih dari atau sama dengan. Karena melihat tadi kurvanya ya, jadi nanti perhatikan kurvanya. Kan titik 0,0 yang kita ambil. Nah, di sini titik 0,0 itu tidak diarsir, berarti bukan penyelesaian. Kalau bukan penyelesaian, maka nanti perbandingannya itu harus bernilai salah ya. Tuh, salah kan? Nah, sehingga pertidaksamaannya adalah yang ini ya, Y. Nah, ini kita rubah tandanya tadi dari sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan
2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 12 ya. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya mengenai bahan ajar yang sudah Ibu berikan dan juga mengenai tayangan tadi tentang materinya ya. Nah, silakan diskusikan. Nanti Ibu minta salah satu dari perwakilan kelompoknya mengemukakan pendapatnya di grup WhatsApp ya tentang apa yang telah kalian dapatkan, apa yang telah kalian pahami, apa yang telah kalian pelajari ya. Nah, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi pendapat dari temannya. Nah, adapun kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah yang pertama tadi, pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan pertidaksamaan yang tepat memiliki dua variabel yang memiliki derajat tertingginya adalah 2. Adapun salah satu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cxy ditambah dx ditambah ey ditambah f lebih dari atau sama dengan 0 ya. Untuk bentuk umumnya sebenarnya ada 4. Nah, silakan saja nanti disesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya ya. Nah, lalu untuk langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama tadi harus membuat dulu grafik kurva parabolanya dengan cara menjadikan dulu pertidaksamaannya dengan menjadi persamaan, lalu nanti mencari titik potong dulu, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y tentunya, lalu mencari titik puncak. Nah, setelah itu uji titik dengan 0,0 misalnya. Nah, nanti bandingkan, apabila hasilnya menyatakan benar, maka titik uji tersebut merupakan daerah penyelesaian. Dan jika bernilai salah, maka bukan merupakan daerah penyelesaian. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, untuk tugasnya silahkan kerjakan LKPD ya, soal-soal yang ada di LKPD. Untuk pengumpulannya bisa melalui Google Classroom. Terus semangat belajarnya ya, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi. Di kala pandemi seperti ini, Ibu mau mengingatkan untuk melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.